Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali dengan pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama dengan saya, Pendeta Tony Sampara, Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan sebelum kita lanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan. Kita bermazmur pada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 18 ayat 47. Mazmur pasal 18 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Mazmur pasal 18 ayat 47. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa, pada sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Markus pasal 10 ayat 43 dan 44. Injil Markus pasal 10 ayat 43 dan 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba untuk semuanya. Orang yang mulia adalah pribadi yang rela merendahkan dirinya sendiri untuk melayani semua manusia. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudaraku, pada umumnya masyarakat mengukur martabat seseorang dari jabatan yang ia sandang. Ini merupakan ukuran yang tidak sepenuhnya tepat. Karena dapat saja orang menduduki jabatan yang tinggi walaupun sesungguhnya ia tidak memiliki bobot kehidupan yang sesuai dengan jabatan yang ia sandang. Bobot kehidupan yang sebenarnya dari setiap orang dapat dilihat dari sikapnya yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Sikap yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Di dalam sikap tersebut, ia rela merendahkan dirinya demi melayani orang lain, termasuk orang-orang yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan dirinya. Kekasih Kristus, jalan untuk menjadi pribadi yang mulia itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada para pengikutnya dan dicatat di dalam Markus pasal 10. Di situ ditulis bahwa ia berkata kepada para muridnya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ia bukan hanya mengajarkan prinsip tersebut, tetapi juga mempraktikkannya di dalam kehidupannya sendiri. Ia adalah sang raja alam semesta, penguasa dari semua yang ada. Namun ia telah rela merendahkan dirinya, menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba untuk melayani orang-orang yang sederhana. Dengan meneladani sikapnya ini, maka semua kita dapat menjadi pribadi yang mulia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita juga sudah terlibat dalam pelayan. Ya, pelayanan yang kita lakukan, ingat, bukan selalu yang berada di dalam gereja. Tetapi pada saat kita berada dalam rumah tangga kita, pada saat kita berada di dalam bangku pendidikan kita, pada saat kita ada di tempat pekerjaan, bahkan waktu kita berada di tengah-tengah masyarakat, waktu kita bekerja,
Di situ menunjukkan sebenarnya pelayanan yang sedang dipercayakan kepada kita. Di sini kita bisa membuktikan, benarkah kita melakukan pelayanan atau pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita seperti yang diajarkan Yesus pada murid-muridnya atau tidak? Sebab kenyataannya sekarang banyak terjadi. Begitu seseorang memangku sebuah jabatan, maka dia lupa statusnya adalah seorang pelayan, seorang hamba. Dia menempatkan dirinya sebagai seorang bos yang mau dilayani. Padahal kita melihat Yesus Kristus Sang Raja alam semesta datang ke muka bumi ini justru merendahkan dirinya sebagai seorang pelayan. Dia memberikan sebagai teladan, contoh yang luar biasa. Untuk setiap pengikutnya harus punya hati seperti itu. Biarlah sore hari ini kita belajar. Jangan sombong. Jangan tinggi hati. Jangan angkuh. Jangan merasa bahwa saya punya jabatan. Maka saya harus dihargai. Saya harus dihormati. Orang mencari-cari saya. Orang membutuhkan saya. Saudara, jangan lupa. Kalau Yesus juga bersikap seperti itu kepada kita, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah diselamatkan. Kita tidak akan pernah menikmati kasih-Nya yang sesungguhnya. Tapi biarlah sore hari ini kita belajar dari seorang Yesus Kristus yang datang ke muka bumi ini merendahkan diri, memberikan contoh sebagai seorang pelayan yang sungguh-sungguh melayani banyak orang, tidak mementingkan dirinya sendiri. Marilah kita juga seperti itu. Jangan kita egois. Tanggalkan semua keangkuhan, kesombongan kita, keegoisan kita. Lalu kita melayani dengan sekuat tenaga kita. Karena kasih itu juga sudah ada dalam hidup kita. Kasih itu harus kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Betapa baiknya kasih Tuhan kepada hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberi teladan kepada kami tentang hidup yang bermakna dan tidak sia-sia. Engkau yang adalah pribadi yang maha mulia, Raja alam semesta, namun rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Di dalam anugerah-Mu, Engkau telah menyapa diri kami yang hina dengan kasih-Mu yang mulia. Melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau telah menebus diri kami ya Tuhan dari dosa dan memerdekakan diri kami dari perhambaan dosa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu itu dan tolonglah diri kami agar kami mampu mengikuti teladan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kasih setia-Mu dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, setiap saat, setiap hari. Kami memohon agar Engkau menuntun langkah-langkah kami sepanjang hari ini dengan Roh-Mu. Jangan biarkan kami berjalan menurut pengertian kami sendiri. Tetapi bimbinglah diri kami dengan firman-Mu agar kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Mampukan diri kami untuk melakukan semua tugas-tugas kami dengan bertanggung jawab sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa Bapa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir bersama-sama dengan hamba, yang boleh belajar bersama-sama. Hamba mau berdoa dan mengucap syukur bagi mereka semua ya Allah. Kepada Ibu Yuliana Tan, kepada Ibu Heriati Salama, kepada Ibu Anance Kristina, kepada Bapak John Peter, anak Renata Talia, Ibu Diana Etes, dan semua yang mengangkat jempol dan yang mungkin akan menonton kembali. Dimanapun berada, Tuhan hamba berdoa memberkati mereka saat ini. Hamba mohon kasih-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib, kematian-Mu, tubuh-Mu yang terpecah, darah-Mu yang tercurah itu, yang telah menebus, yang telah mengampuni segala dosa-dosa kami, yang telah mengangkat kami dari kebinasaan, dan Engkau mau supaya kami menjadi utusan kerajaan surga. Untuk perpanjangan tangan
dari kerajaan surga, melakukan hal-hal yang benar, mempermuliakan Engkau senantiasa ya Allah. Biarlah itu sungguh terjadi kepada setiap kami pada sore hari ini. Kepada Bapak Olden, Tuhan memberkati. Ya Tuhan, bawa kami untuk sungguh hidup melakukan perintah-perintah-Mu. Untuk sungguh hidup sebagai hamba-hamba yang mengerti status kami adalah hamba-Mu, dulos-Mu, yang telah dibayar lunas dengan kematian-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak sombong, kami tidak angkuh, kami tidak merasa bahwa kami adalah bos yang minta dihargai. Kami merasa bahwa kami dibutuhkan. Tuhan, tolong kami supaya itu dijauhkan semua dari pola pikir kami yang sesungguhnya. Kalau Engkau adalah Raja alam semesta, datang ke muka bumi ini, merendahkan diri, melayani sebagai seorang hamba, dan Engkau memberikan teladan itu kepada kami. Biarlah setiap kami juga boleh melakukannya. Ibu Irene Tumonggor, Tuhan juga memberkati. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh koreksi diri kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kalau kami terus mempertahankan cara hidup, pola pikir kami yang salah selama ini, ampuni kami. Sore ini kami belajar untuk mau melepaskannya. Dan kami mau menyenangkan hati Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel, berkat kemenangan yang telah Tuhan buat di atas kayu salib turun untuk hamba-hamba-Mu saat ini. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka. Berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah atas mereka. Dan biarlah Tuhan, hamba mohon, mereka juga dapat memberikan ini kepada banyak orang yang membutuhkannya. Tidak berhenti pada diri mereka sendiri, tapi akan terus dilanjutkan kepada orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk semua umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggen dan sekitarnya. Tuhan memberkati mereka. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka akan terus melihat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tujuannya untuk keselamatan kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur padamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati Ibu Ina Yenusi. Tuhan juga tolong dia, pribadinya, rumah tangganya, anak-anaknya diberkati, pekerjaannya, pelayanannya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Hamba serahkan seluruh pemirsa umat Tuhan yang bersama-sama dengan hamba sore hari ini. Tuhan memberkati mereka secara fisik maupun rohani mereka. Dan biarlah Tuhan, sekali lagi hamba mohon, kasih-Mu melimpah atas mereka. Dan tolong Roh Kudus ingatkan mereka bahwa kasih itu jangan berhenti pada diri mereka, tapi harus mereka bagikan kepada orang lain juga ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari setiap kehidupan kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya Tuhan, kami akan merasa pertolongan-Mu pada saat kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Seperti Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami naikkan syukur kami. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas semua hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama dengan hamba. Tuhan memberkati pribadi, memberkati rumah tangga, memberkati istri, memberkati suami, orang tua, anak cucu, diberkati semuanya di dalam nama Yesus. Mari kekasih Kristus, jadikan diri kita sebagai hamba seperti Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Jangan kita merasa kita dibutuhkan. Jangan merasa bahwa kalau kita punya status, kita punya jabatan, lalu kita dibutuhkan. Tapi mari kita berlaku seperti Yesus, Raja alam semesta, merendahkan diri, menjadi hamba, melayani banyak orang. Terima kasih juga untuk Ibu Desi Natalia Lambaihang, Tuhan memberkati juga. Tetap semangat kekasih Kristus, Shalom, andalkan Kristus dalam kehidupan kita senantiasa. Sampai jumpa besok sore. Salam MDC.